Malam purnama bulan Mei Desa Muntilan di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah diguncang oleh sebuah kejadian yang membuat semua orang terperangah. Di tengah sawah yang luas, cahaya aneh tiba-tiba muncul membesar perlahan hingga menyerupai obor raksasa yang melayang di udara. Suasana hening berubah menjadi kepanikan penuh air mata. Romo Justinus, imam paroki yang telah melayani umat lebih dari 20 tahun, tersungkur berlutut. Ratusan umat yang melihatnya ikut menangis, sebagian berdoa. Sebagian hanya bisa mematung tak percaya. Di antara kerumunan itu seorang anak perempuan bernama Laras, yang sejak lahir tidak bisa berbicara, tiba-tiba memanggil ibunya dengan suara parau, namun jelas ibu. Jeritan kecil itu menggema di tengah sawah, membuat semua orang terdiam. Sang ibu menutup mulutnya, matanya membelalak, lalu menangis sejadi-jadinya. Apakah ini mukjizat? Apakah benar Bunda Maria hadir di tengah desa sederhana yang hanya dikelilingi gunung, sungai, dan hamparan padi? Malam itu langit bersih. Bulan purnama menggantung sempurna menyinari ribuan rumpun padi yang mulai berbulir. Suara katak dan jangkrik dari tepi irigasi berpadu dengan wangi padi muda, menciptakan nuansa damai sekaligus mistis. Namun dentang lonceng gereja Santo Antonius Muntilan mendadak membelah malam. Lonceng berdentang panjang berulang-ulang, tidak sesuai jadwal doa malam. Suara itu membangunkan banyak warga desa. Para petani yang masih terjaga keluar rumah heran dan gelisah. Dari beranda pastoran, Romo Justinus menatap ke arah sawah luas di Kaliurang. Ia terhenti, tubuhnya kaku. Dari kejauhan sebuah cahaya ganjil muncul. Awalnya kecil seperti lampu minyak di kejauhan, tapi semakin lama semakin besar, menyebar bagai lautan api putih di antara padi. Angin malam berembus kencang. Batang padi berdesir keras, terdengar bagaikan debur ombak di pantai selatan. Anehnya di sela suara angin terdengar samar-samar alunan doa Ave Maria. Orang-orang desa yang berdiri di jalan tanah berhenti melangkah. Mereka menatap ke arah cahaya itu dengan mata terbelalak. Beberapa langsung membuat tanda salib. Di barisan depan, seorang nenek renta bernama Mbah Sri bergetar hebat. Dengan suara patah-patah ia berbisik, "Apakah ibu benar-benar datang untuk kita?" Ucapannya membuat kerumunan terdiam. Semua pandangan tertuju penuh ke sinar putih yang makin terang. Romo Justinus menuruni tangga pastoran, melangkah hati-hati ke pematang sawah. Jantungnya berdentum cepat, campuran antara takut dan haru. Malam di desa Jawa biasanya hanya dihiasi cahaya bulan dan suara serangga. Tetapi kali ini ia menyaksikan sesuatu yang melampaui nalar. Cahaya itu berbeda dari lampu senter atau api. Sinar itu memancarkan kehangatan lembut, namun sekaligus menghadirkan rasa takzim yang sukar dijelaskan. Siapapun yang berdiri di dekatnya merasakan seolah diliputi kehadiran suci. Dentang lonceng gereja masih berdentang panjang, seolah meneguhkan misteri yang tengah berlangsung. Beberapa pemuda desa berlari ke sawah sambil membawa lampu minyak. Namun cahaya lampu mereka tampak redup jika dibandingkan dengan sinar putih yang berpendar di tengah sawah. Seorang bocah kecil spontan berlari ke arah cahaya, tapi ayahnya segera menarik tangannya sambil berteriak, "Jangan ke sana." Semua orang seakan tahu bahwa apapun yang terjadi di hadapan mereka bukanlah hal biasa. Di tepi sawah umat semakin ramai berdatangan. Mereka berbisik-bisik, sebagian menangis, sebagian gemetar. Romo Justinus berhenti di pinggir pematang, lututnya lemas. Ia ingin maju, namun tubuhnya seakan tertahan rasa gentar. Angin malam mengibaskan jubah hitamnya, sementara matanya tetap terpaku pada pusat cahaya. Lalu perlahan sinar itu meninggi. Dari dalamnya tampak samar sebuah siluet perempuan berjubah putih dengan kerudung biru lembut. Wajahnya teduh, tangannya terentang, seakan hendak merangkul seluruh desa. Orang-orang menutup mulut, ada yang jatuh berlutut, ada yang tersungkur mencium tanah. Suara tangisan bercampur doa terdengar di setiap sudut sawah. "Bunda Maria." Suara Romo Justinus pecah parau dan bergetar. Air matanya jatuh membasahi wajah yang penuh rasa syukur. Dari belakang umat ikut bersujud, menggumamkan doa Salam Maria berulang kali. Pada saat itu seolah waktu berhenti. Sawah yang biasanya hanya menjadi tempat menanam padi, kini berubah menjadi altar raksasa di bawah langit Jawa Tengah. Orang-orang tidak lagi memikirkan hasil panen atau kesulitan hidup. Semua hanya tenggelam dalam keyakinan bahwa mereka sedang menyaksikan sesuatu yang kudus. Dentang lonceng gereja terus bergema, entah siapa yang memukulnya. Cahaya putih tetap berpendar, memancarkan keteduhan dan menghapus semua keraguan. Malam itu sejarah Muntilan seakan ditulis ulang. Sebuah mukjizat hadir bukan di kota besar atau katedral megah, melainkan di tengah sawah desa sederhana. Dan sejak detik itu tidak ada seorang pun di Muntilan yang bisa melupakan malam purnama penuh air mata dan doa tersebut. Beberapa hari setelah cahaya aneh muncul di sawah Muntilan, suasana desa tidak lagi sama.
Setiap obrolan di warung kopi di pasar, bahkan di tepi irigasi hanya membicarakan satu hal. Apakah benar Bunda Maria telah menampakkan diri? Ada yang yakin sepenuh hati, ada yang masih ragu. Namun semua sepakat bahwa malam purnama itu meninggalkan kesan tak terlupakan. Cerita pertama datang dari Pak Darmo, seorang petani tua yang setiap pagi pergi ke sawah lebih awal. Ia bersumpah mendengar suara nyanyian lembut ketika sedang memotong padi di petak sawah dekat Sungai Elo. Awalnya ia mengira hanya suara angin, namun semakin diperhatikan nada itu menyerupai lantunan doa Ave Maria. Rambut kuduknya berdiri. Ia pulang tergesa menceritakan pada istrinya, tapi sang istri hanya menggeleng menganggap suaminya terlalu lelah. Keesokan harinya beberapa buruh tani yang bekerja di ladang lain melaporkan hal serupa. Mereka mendengar nyanyian samar, namun begitu didekati, suara itu langsung lenyap digantikan oleh bunyi desir padi yang diterpa angin. Berita ini cepat menyebar ke seluruh kampung. Orang-orang mulai berbisik-bisik di jalan tanah di depan gereja, bahkan di pos ronda. Anak-anak pun tak ketinggalan bercerita. Sekelompok anak sekolah minggu yang sedang bermain di pematang sawah sore hari bersumpah melihat cahaya kecil berkedip-kedip di antara batang padi. Mereka semula mengira itu hanya kunang-kunang, tetapi cahaya itu semakin terang berubah menjadi lingkaran putih seperti lampu yang menggantung di udara. Anak yang paling berani mencoba mendekat, namun tiba-tiba cahaya padam. Anak-anak itu berlari pulang dengan wajah pucat berteriak bahwa ada cahaya aneh di sawah. Kabar ini semakin menguatkan keyakinan sebagian orang bahwa sesuatu yang besar sedang terjadi. Mbah Sri yang dikenal tekun berdoa rosario di bawah pohon asam tua juga bercerita. Suatu sore ia merasa seluruh sawah diselimuti cahaya perak meski matahari sudah lama tenggelam. Tangannya gemetar ketika merapal doa dan air matanya jatuh tanpa henti. "Aku yakin ibu sudah dekat," bisiknya kepada tetangga. Namun tidak semua orang percaya. Beberapa pemuda desa termasuk Roni yang sering membantu Romo di gereja mencoba mencari penjelasan logis. Mereka menduga cahaya itu mungkin hanya pantulan bulan atau fenomena alam. Meski demikian, dalam hati kecil mereka pun merasakan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang membuat dada terasa ringan setiap kali mendengar cerita itu. Sementara itu, Romo Justinus sendiri berada dalam dilema. Sebagai gembala umat, ia tidak ingin umatnya terjebak dalam euforia berlebihan. Dalam setiap khotbahnya, ia selalu mengingatkan, yang terpenting adalah berdoa dan tetap rendah hati. Jangan mudah terprovokasi oleh tanda-tanda yang belum jelas. Meski begitu, setiap malam setelah doa pribadi di gereja, Romo Justinus berlutut di depan patung Bunda Maria, memohon tanda yang pasti. Pada suatu malam, ia duduk lama di bangku kayu tua, menatap patung kecil Bunda Maria di altar. Lilin menyala redup memantulkan bayangan wajahnya di dinding berlumut. Hatinya resah. Ia teringat tatapan penuh keyakinan Mbah Sri, juga suara parau laras yang berhasil memanggil ibunya. Semua itu sulit dianggap kebetulan. Air matanya menetes dan ia berbisik lirih, "Ibu, bila engkau sungguh hadir, kuatkan aku agar bisa menuntun umatku." Beberapa hari kemudian Romo Justinus memutuskan mengadakan doa bersama di halaman gereja. Malam itu puluhan umat berkumpul membawa lilin dan rosario. Mereka berlutut di tanah berumput menghadap ke arah sawah yang pernah bercahaya. Suara doa salam Maria bergema lembut bercampur dengan desir angin malam. Tidak ada cahaya muncul, tetapi semua orang merasakan ketenangan luar biasa. Seolah hati mereka disentuh oleh sesuatu yang tak terlihat. Seorang pemuda bernama Agus mengaku dadanya terasa hangat, seakan ada beban yang terangkat. Seorang ibu yang sudah lama sakit kepala kronis mengatakan malam itu ia bisa tidur nyenyak untuk pertama kali setelah bertahun-tahun. Kesaksian-kesaksian kecil itu menambah keyakinan umat bahwa ada rahmat istimewa yang sedang dicurahkan di Muntilan. Namun kabar juga sampai ke telinga orang-orang di luar desa. Beberapa warga dari Magelang Kota datang berkunjung penasaran dengan cerita yang beredar. Mereka berdiri di tepi sawah berdoa singkat, lalu pulang dengan wajah murung, tapi mata berbinar. Kabar pun semakin meluas menembus batas desa. Meski Romo Justinus masih berhati-hati, ia tidak bisa menolak kenyataan bahwa desanya kini menjadi pusat perhatian. Ia tahu jika benar Bunda Maria hendak menampakkan diri lagi, maka malam itu hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Dan benar saja, pada malam purnama berikutnya, lonceng gereja kembali berdentang tanpa ada yang menyentuh tali. Umat desa segera berlarian menuju sawah. Di sanalah sebuah kejadian yang lebih dahsyat sedang menanti. Malam purnama berikutnya datang lebih cepat dari yang dibayangkan warga Muntilan. Sejak sore, suasana desa terasa berbeda. Angin berembus lebih kencang, langit tampak jernih, dan bulan bundar menggantung sempurna di atas puncak Gunung Merapi. Orang-orang berbisik bahwa malam itu akan terjadi sesuatu yang lebih besar daripada sebelumnya.
Sesudah misa sore di gereja Santo Antonius Muntilan, Romo Justinus tidak langsung masuk ke pastoran. Ia tetap berada di halaman memandangi sawah luas yang terbentang ke arah Sungai Elo. Hatinya berdebar entah karena cemas atau karena firasat kuat. Di tangannya tergenggam rosario yang sudah mulai kusam warisan dari ibunya di Yogyakarta. Sekitar pukul 8 malam dentang lonceng gereja kembali terdengar. Kali ini lebih nyaring berulang-ulang, meski tidak ada seorang pun yang naik ke menara. Umat desa segera keluar rumah. Ada yang membawa obor bambu, ada yang membawa lilin. Ada pula yang hanya berlari tanpa alas kaki menuju pematang sawah. Anak-anak kecil digendong orang tuanya, wajah mereka dipenuhi rasa takut bercampur penasaran. Di tepi sawah, Romo Justinus berdiri ditemani Mbah Sri dan beberapa umat senior. Mereka menunggu dengan doa yang terucap pelan. Tiba-tiba cahaya putih muncul lagi, kali ini lebih terang, seolah menyelimuti seluruh hamparan padi. Cahaya itu berdenyut pelan seperti jantung yang berdegup, membuat setiap orang merasa hangat di dada. Seorang pemuda bernama Agus berbisik, "Romo, lihat cahaya itu bergerak." Dan benar dari tengah cahaya perlahan tampak siluet seorang perempuan. Gaun panjang putihnya berkilau, kerudung biru muda menjuntai menutupi bahu. Tangan terentang, wajah teduh, senyumnya lembut. Semua orang terdiam. Lalu serentak mereka berlutut di tanah basah. "Bunda Maria!" Suara Romo Justinus pecah parau namun lantang. Air matanya mengalir tanpa bisa ditahan. Dari belakang terdengar suara umat bergema melantunkan doa Salam Maria. Suara itu bercampur tangisan menciptakan harmoni yang belum pernah terdengar di desa itu. Yang paling mengejutkan, dari telapak tangan figur bercahaya itu berjatuhan bunga mawar putih. Bunga-bunga melayang tertiup angin, lalu jatuh perlahan ke rambut dan tangan umat yang berlutut. Seorang ibu memungut satu kelopak meremasnya di dada, lalu menangis keras sambil berteriak, "Terima kasih Ibu. Engkau sungguh datang." Di sampingnya Laras, anak kecil yang dulu tidak bisa berbicara, kembali membuka mulut. Kali ini suaranya lebih jelas, "Bunda." Ibunya menjerit histeris lalu memeluknya erat-erat. Semua orang yang mendengar ikut menangis, menyadari bahwa mereka sedang menyaksikan mukjizat nyata. Tidak hanya itu, seorang nenek yang sudah 10 tahun lumpuh, lututnya tiba-tiba berdiri. Dengan tubuh gemetar, ia berjalan pelan di atas tanah berlumpur. Orang-orang di sekitarnya bersorak, sebagian memeganginya sambil berucap syukur. Seorang nelayan dari Temanggung yang sering sesak napas berteriak bahwa dadanya terasa lapang, ia bisa bernapas lega untuk pertama kali setelah bertahun-tahun. Cahaya makin terang seakan menutupi seluruh langit desa. Lonceng gereja berdentang tanpa henti. Suara doa umat bergema semakin keras. Dari kejauhan orang-orang dari desa tetangga yang baru datang ikut berlutut di pematang, mulut mereka turut melafalkan doa. Tak seorang pun mampu menahan air mata. Di tengah momen itu, Romo Justinus merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Semua keraguannya, semua logika yang ia pegang selama ini seakan luluh. Dalam hatinya hanya ada keyakinan Bunda Maria benar-benar hadir untuk umat kecil di Muntilan. Ia pun berseru lantang, "Ibu, kami percaya. Lindungilah desa kami." Tiba-tiba angin berhenti. Sawah yang tadinya bergelombang menjadi tenang. Cahaya perlahan meredup, sosok bercahaya itu semakin samar hingga akhirnya lenyap. Namun di tanah kelopak mawar putih masih berserakan. Umat memungutnya satu persatu, menyimpannya seakan menyimpan harta karun. Malam itu desa Muntilan tidak lagi sama. Orang-orang pulang dengan wajah sembab, tapi hati penuh sukacita. Di jalan, di rumah, di warung, mereka hanya membicarakan satu hal: mereka telah menjadi saksi mukjizat. Bagi sebagian orang ini hanyalah awal. Bagi Romo Justinus ini adalah panggilan besar untuk menjaga iman umatnya. Sejak malam kedua, purnama itu, Muntilan mendadak menjadi pusat perhatian. Kabar tentang cahaya aneh bunga mawar putih dan anak bisu yang bisa berbicara menyebar ke luar desa secepat angin. Orang-orang dari Magelang, Sleman hingga Yogyakarta datang berduyun-duyun. Mereka berdiri di pematang sawah berdoa dengan rosario, ada pula yang sekadar ingin menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Jalan desa yang biasanya lengang kini penuh sesak oleh sepeda motor, sepeda ontel, bahkan pedagang keliling yang ikut mencari peruntungan. Namun semakin banyak orang berdatangan, semakin besar pula keraguan yang muncul. Beberapa warga luar mulai mempertanyakan, benarkah itu mukjizat atau sekadar ilusi massal? Seorang guru dari kota Magelang menulis di media sosial bahwa cahaya di sawah mungkin hanya fenomena alam pantulan bulan pada embun padi. Ia menyebut bunga mawar hanyalah trik entah siapa yang menebarnya. Tulisan itu menyebar cepat, memunculkan perdebatan di warung dan pasar. Di desa sendiri, sebagian pemuda mulai terpengaruh. Roni yang biasanya aktif di gereja berbisik kepada teman-temannya, kalau memang Bunda Maria sungguh hadir, mengapa tidak menampakkan diri jelas di hadapan semua orang? Siang bolong misalnya.
Ucapan itu membuat sebagian ragu meski banyak yang tetap yakin pada kesaksian mereka sendiri. Romo Justinus berada di tengah pusaran dilema. Sebagai imam ia harus menjaga semangat umat, tetapi ia juga paham keraguan adalah bagian dari iman. Setiap malam ia berdoa lebih lama di depan patung Bunda Maria. Ibu bisiknya lirih, jangan biarkan anak-anakmu kehilangan harapan. Bila ini sungguh kehendakmu, tolong berikan aku kebijaksanaan untuk menuntun mereka. Di sisi lain pemerintah desa mulai gelisah. Kepala dusun bersama aparat kecamatan mendatangi pastoran. Mereka berbicara serius dengan Romo. Romo warga luar makin banyak berdatangan. Mereka membangun tenda di pinggir sawah, menyalakan lilin sepanjang malam. Kami khawatir akan menimbulkan masalah keamanan. Apakah Romo bisa menjelaskan apa sebenarnya yang terjadi? Romo Justinus terdiam sejenak. Ia tahu jika terlalu menegaskan bisa dianggap memprovokasi. Namun jika menyangkal iman umat bisa runtuh. Dengan suara tenang ia menjawab, saya tidak bisa memberi bukti ilmiah. Tapi saya dan banyak umat melihat cahaya itu dengan mata kepala sendiri. Yang saya tahu sejak malam itu umat semakin rajin berdoa, lebih mengasihi, lebih saling memaafkan. Apa yang salah dari itu? Jawaban itu tidak sepenuhnya memuaskan. Seorang aparat muda menimpali agak keras iman memang baik, tapi jangan sampai menjadi alasan kerumunan besar yang mengganggu ketertiban. Kami butuh kepastian, bukan hanya perasaan. Suasana sempat tegang, namun Romo tetap tenang. Ia hanya menunduk lalu berkata, biar waktu yang membuktikan. Yang penting umat tetap diarahkan untuk berdoa dan berbuat baik. Sementara itu, umat desa terus melanjutkan doa bersama di halaman gereja setiap malam. Puluhan lilin menyala, suara rosario bergema lembut berpadu dengan desir angin sawah. Meski tak selalu muncul cahaya, mereka tetap merasa tenang, seolah ada kekuatan tak kasat mata yang menyelimuti. Beberapa orang luar yang awalnya skeptis pun perlahan berubah. Seorang bapak tua beragama Buddha dari desa sebelah bahkan ikut menyalakan dupa di tepi sawah sambil berdoa dengan caranya sendiri. Jika benar ibu datang, semoga desa ini dijauhkan dari bencana, katanya. Namun keraguan tidak hilang. Di pasar Muntilan, orang masih berdebat sengit. Ada yang bersaksi melihat dengan mata sendiri, ada yang mengejek sebagai khayalan orang desa. Perbedaan pendapat ini membuat hubungan sebagian warga renggang. Beberapa keluarga bahkan sempat bertengkar karena berbeda pandangan. Romo Justinus merasakan beban semakin berat. Ia sadar mukjizat bukan hanya soal tanda ajaib, tetapi juga tentang bagaimana manusia merespons. Ia pun memutuskan satu hal, daripada larut dalam perdebatan, umat harus diarahkan untuk semakin setia pada doa dan pelayanan. Pada khotbah hari Minggu ia berkata, lantang mukjizat terbesar bukanlah cahaya atau bunga, melainkan hati yang berubah. Jika kita semakin mengasihi, semakin rendah hati, itu tandanya ibu sungguh hadir. Umat terdiam lalu banyak yang menangis. Kata-kata itu menyalakan kembali semangat yang sempat goyah. Malam itu doa bersama kembali dipenuhi ratusan orang. Lilin berkelip seperti bintang di tanah dan suara salam Maria mengalun hingga larut malam. Namun jauh di dalam hati Romo Justinus tahu, badai keraguan belum selesai. Ia bisa merasakan bahwa ujian yang lebih besar masih menanti di depan. Hari-hari setelah perdebatan di pasar Romo, Justinus merasa perlu menguatkan kembali iman umat. Ia memutuskan mengadakan doa rosario besar-besaran di halaman gereja. Undangan tidak hanya untuk umat Muntilan, tetapi juga bagi siapapun yang ingin datang berdoa bersama. Berita itu cepat menyebar, membuat desa yang biasanya tenang mendadak dipenuhi tamu dari berbagai kota. Sore hari sebelum acara, dimulai halaman gereja Santo Antonius Muntilan sudah penuh. Ratusan orang membawa lilin rosario dan beberapa bahkan membawa bunga mawar putih sebagai tanda devosi. Jalan-jalan kecil menuju gereja dipenuhi peziarah yang berjalan kaki, sebagian menyanyi pelan, sebagian berdoa dalam hati. Ketika senja turun, langit Magelang berwarna jingga. Gunung Merapi berdiri gagah di kejauhan, siluetnya menambah suasana khidmat. Begitu lonceng gereja berdentang, doa rosario dimulai. Romo Justinus memimpin, suaranya tenang namun mantap. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Umat menjawab serempak, lalu lautan suara salam Maria bergema. Cahaya lilin berkelip di setiap tangan menciptakan pemandangan seperti bintang yang jatuh ke bumi. Angin malam bertiup lembut membuat api lilin bergetar seolah ikut menari bersama doa umat. Anak-anak kecil duduk di pangkuan orang tua, mulut mereka ikut bergumam walau belum fasih. Di barisan depan Basri menggenggam erat rosario tuanya, air mata mengalir deras. Sekitar misteri ketiga, sesuatu terjadi. Dari arah sawah yang gelap tiba-tiba muncul cahaya samar, mula-mula kecil lalu makin terang. Orang-orang spontan terdiam, hanya suara rosario yang tetap terdengar. Beberapa anak menunjuk ke arah sawah, mulut mereka terbuka lebar.
Romo Justinus berhenti sejenak menatap ke sana, lalu melanjutkan doa dengan suara lebih keras. Cahaya itu semakin jelas membentuk lingkaran putih yang melayang di atas hamparan padi. Tidak sekuat malam sebelumnya, tapi cukup membuat semua orang merinding. Umat serentak berlutut lilin, tetap menyala di tangan mereka. Dari tengah kerumunan suara tangisan pecah. Seorang ibu berteriak bahwa sakit pinggang yang ia derita bertahun-tahun tiba-tiba hilang. Ia berdiri melompat kecil, lalu berlutut lagi sambil menangis. Kesaksian itu membuat umat semakin hanyut. Doa salam Maria bergema lebih kencang. Beberapa orang merasakan kehangatan aneh di dada. Ada pula yang mengaku mencium harum bunga mawar, meski tidak ada satupun yang membawa bunga ke sawah. Romo Justinus menatap umatnya dengan mata berkaca-kaca. Ia sadar malam itu iman sedang dipulihkan. Namun di sisi lain ia juga tahu keraguan masih mengintai. Beberapa orang luar yang datang hanya menonton dengan ponsel merekam cahaya samar di sawah. Mereka berbisik bahwa ini mungkin trik cahaya atau pantulan lampu dari desa sebelah. Romo melihat mereka lalu menarik napas panjang. Ia tidak marah karena ia yakin iman bukan dipaksa melainkan tumbuh dari hati. Ketika doa rosario selesai, cahaya samar perlahan meredup dan menghilang. Umat tetap berlutut dalam hening panjang. Romo Justinus kemudian berdiri di mimbar kecil berbicara dengan suara tegas namun lembut. Saudara-saudari, jangan mencari mukjizat demi mukjizat. Mukjizat terbesar adalah perubahan hati kita. Malam ini kita sudah membuktikan bahwa doa mampu mempersatukan, memberi penghiburan, dan menyalakan harapan. Itulah anugerah sejati. Kata-kata itu membuat banyak orang menangis. Beberapa saling berpelukan, ada yang berlutut lebih lama, ada pula yang mencium tanah dengan penuh syukur. Anak kecil berlarian sambil tertawa, seakan ikut merasakan kebahagiaan orang dewasa. Malam itu halaman gereja berubah menjadi samudra cahaya lilin. Dari kejauhan terlihat seolah desa kecil Muntilan sedang menyala dalam terang. Tidak ada keributan, tidak ada pertengkaran, hanya doa yang mengalun lembut hingga larut malam. Ketika umat pulang, perlahan Romo Justinus tetap berdiri di altar sederhana. Ia menatap bintang-bintang lalu berbisik, "Ibu, aku tahu ini baru permulaan. Tolonglah aku untuk menjaga kawanan kecilmu dari badai keraguan yang akan datang." Sejak doa rosario besar-besaran itu, desa Muntilan semakin ramai. Setiap hari ada saja rombongan baru datang dari Semarang, Yogyakarta, bahkan ada yang dari Jakarta. Mereka membawa rosario lilin dan rasa penasaran. Sawah yang dulu hanya dipenuhi petani kini menjadi tempat peziarahan mendadak. Namun keramaian ini juga menimbulkan keresahan. Jalan desa macet, pedagang kaki lima berdatangan, dan suasana tidak lagi setenang dulu. Pemerintah kecamatan akhirnya turun tangan. Suatu pagi, kepala camat bersama beberapa aparat mendatangi pastoran. Wajah mereka serius. Romo kata salah satu dengan nada hati-hati, "Kami menghormati iman umat, tapi kerumunan besar ini bisa menimbulkan masalah. Ada risiko keamanan, kebersihan, bahkan konflik dengan warga luar yang tidak percaya. Kami mohon Romo memberi penjelasan jelas kepada publik apakah benar ada penampakan itu atau hanya isu." Romo Justinus menatap mereka lama. Ia sadar berada di persimpangan sulit. Jika ia mengakui secara terbuka, mungkin akan dianggap memprovokasi. Jika menyangkal, ia khawatir melukai hati umat yang sudah dikuatkan oleh pengalaman itu. Dengan suara tenang ia menjawab, "Saya hanya bisa mengatakan apa yang saya lihat. Saya dan banyak umat menyaksikan cahaya dan merasakan damai yang tidak bisa dijelaskan. Apakah itu mukjizat? Biarlah setiap orang menimbang dalam hatinya. Yang penting umat kini lebih rajin berdoa dan saling mengasihi." Jawaban itu tidak membuat semua puas. Seorang aparat muda berdiri, suaranya meninggi, "Iman memang penting, tapi jangan biarkan orang mudah percaya hal yang belum jelas. Kalau benar ada bukti, tunjukkan. Kalau tidak, hentikan kerumunan ini." Suasana tegang. Namun Romo tetap tenang, hanya menunduk sambil menggenggam rosario di tangannya. Kabar tentang intervensi pemerintah menyebar cepat. Sebagian umat menjadi gelisah, khawatir doa rosario dilarang. Namun justru kegelisahan itu membuat mereka semakin rajin berkumpul. Malam demi malam ratusan orang tetap datang menyalakan lilin, berlutut di pematang sawah, dan melantunkan salam Maria. Di sisi lain, perdebatan di luar desa semakin panas. Media lokal menurunkan artikel singkat cahaya misterius di Muntilan bikin heboh warga. Artikel itu tidak menyebut penampakan Bunda Maria secara langsung, tetapi isinya cukup membuat pembaca penasaran. Di media sosial komentar terbelah. Ada yang menulis, "Saya ada di sana, saya lihat sendiri itu nyata." Namun ada pula yang mengejek, "Itu cuma pantulan lampu atau trik orang desa." Romo Justinus membaca semua itu dengan hati berat. Ia tahu iman umatnya sedang diuji, bukan hanya oleh keraguan dalam diri, tetapi juga oleh sorotan dari luar. Malam hari ia kembali berdoa lebih lama di depan patung Bunda Maria di altar. "Ibu, tolong kuatkan aku. Aku takut jika keraguanku sendiri melemahkan mereka. Aku mohon bimbinganmu."
Di tengah doa itu, ia merasakan ketenangan aneh. Tidak ada cahaya, tidak ada suara, hanya damai yang lembut meresap ke dalam hati. Air matanya jatuh dan ia tahu jawaban sederhana sudah ia terima. Teruslah menggembalakan dengan setia, jangan menyerah pada tekanan. Malam berikutnya umat kembali berkumpul di halaman gereja. Meski aparat sempat berjaga di pintu masuk desa, mereka tidak menghalangi. Doa berlangsung, khidmat lilin berkelip seperti bintang di bumi. Dan meski malam itu tidak ada cahaya di sawah, semua pulang dengan hati lega. Namun jelas bahwa badai keraguan belum berakhir. Di balik doa dan air mata, ada bayangan tekanan yang semakin besar. Romo Justinus tahu ujian sejati belum datang. Hari Minggu pagi, gereja Santo Antonius Muntilan penuh sesak. Bukan hanya umat setempat, tetapi juga orang-orang dari desa tetangga, bahkan beberapa tamu dari Yogyakarta dan Semarang. Mereka duduk rapat, sebagian berdiri di halaman karena bangku tidak cukup. Semua menunggu khotbah Romo Justinus. Suasana hening, hanya dentang lonceng dan kicau burung di pepohonan yang terdengar. Romo Justinus naik ke mimbar. Tangannya menggenggam kitab suci, wajahnya terlihat tenang meski hatinya berdebar. Ia menatap jemaat lama, lalu mulai berbicara. Saudara-saudari terkasih, banyak di antara kita bertanya, benarkah Bunda Maria menampakkan diri di sawah kita? Saya hanya bisa berkata, saya sendiri menyaksikan cahaya itu, saya berlutut bersama kalian, dan saya percaya itu adalah anugerah. Suasana gereja mendadak pecah. Ada yang menangis, ada yang mengangguk penuh keyakinan. Namun Romo mengangkat tangan meminta tenang lalu melanjutkan. Tetapi ingat, mukjizat terbesar bukanlah cahaya atau bunga mawar. Mukjizat terbesar adalah hati kita yang berubah. Sejak malam itu kita lebih rajin berdoa, lebih saling mengasihi, lebih rela mengampuni. Itulah tanda nyata bahwa Ibu sungguh hadir di tengah kita. Kata-kata itu membuat banyak orang tersentuh. Di bangku depan, Mbah Sri menggenggam rosario usangnya sambil menangis bahagia. Laras, anak kecil yang dulu tidak bisa bicara, kini duduk di pangkuan ibunya berbisik lirih mengikuti doa. Seorang ibu yang dulu sakit pinggang kini berdiri tegak. Semua itu menjadi kesaksian hidup yang tidak bisa dipatahkan dengan logika. Sesudah misa, umat tidak langsung bubar. Mereka berkumpul di halaman gereja, sebagian berjalan ke sawah sambil menyalakan lilin. Dari kejauhan sawah Muntilan tampak seperti lautan cahaya kecil yang berkelip di bawah langit malam. Orang-orang berlutut di tanah bersyukur atas apa yang telah mereka alami. Beberapa wartawan lokal yang hadir mencoba mewawancarai Romo Justinus. Namun Romo hanya berkata, singkat, tulis saja kebenaran sederhana, bahwa umat di sini menemukan kembali iman mereka. Itu sudah cukup. Ia tidak mencari sensasi, hanya ingin menjaga agar umat tidak terjebak dalam hiruk-pikuk perdebatan. Hari-hari berikutnya, kerumunan mulai berkurang. Pemerintah tetap mengawasi, tetapi tidak ada lagi larangan keras. Orang-orang luar yang tadinya ragu perlahan mengakui bahwa setidaknya Muntilan telah menjadi tempat doa yang menggerakkan hati banyak orang. Bahkan seorang bapak beragama Islam yang tinggal di desa sebelah berkata, saya tidak tahu soal mukjizat, tapi saya lihat warga lebih rukun, lebih damai. Itu sudah tanda berkat. Malam terakhir sebelum bulan berganti, Romo Justinus berjalan sendirian ke sawah. Ia berdiri di pematang menatap padi yang bergoyang pelan diterpa angin. Tidak ada cahaya, tidak ada bunga mawar, hanya rembulan pucat dan suara jangkrik. Namun di dalam hatinya ia merasakan kehadiran yang nyata. Ia berlutut mencium tanah lalu berdoa, Ibu terima kasih. Engkau datang bukan untuk menakut-nakuti tapi untuk menguatkan. Tolonglah aku menjaga api iman ini agar tetap menyala. Air matanya jatuh bercampur dengan embun di pematang. Ia tersenyum lalu kembali ke pastoran dengan hati damai. Ia tahu meski mukjizat tidak selalu tampak, iman umat telah dibangunkan, dan itulah warisan terbesar dari semua kejadian ini. Bagi orang luar, peristiwa Muntilan mungkin hanya akan menjadi cerita kontroversial, diperdebatkan selama bertahun-tahun. Namun bagi umat desa itu adalah titik balik. Mereka akan selalu mengingat malam purnama ketika cahaya turun di sawah, ketika doa berubah menjadi nyanyian harapan, ketika hati yang putus asa kembali menemukan kekuatan. Dan di setiap doa rosario yang mereka lantunkan selalu ada bisikan syukur. Terima kasih Ibu, karena Engkau telah datang ke desa kecil kami.